Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita murajaah tentang siam atau saum. Kemarin yang kita bahas sampai 674. Iya. Jadi kemarin itu kita bahas tentang penentuan awal bulan. Untuk menentukan awal waktu sholat, kita melihat bayangan dari matahari. Dan itu adalah tetap setiap tahun, tidak berubah. Karena itu jadwal waktu sholat tidak berubah. Tetapi untuk awal bulan itu berubah-ubah. Ada yang 29, ada yang 30. Metodenya ada yang melihat, harus melihat, atau memperkirakan hilal itu terlihat. Hilal itu bulan sabit. Kalau bulan purnama namanya Badar, Al-Badru. Kalau bulannya adalah Qamar. Karena itu ada yang menetapkan awal bulan itu ditentukan apabila matahari dan bulan sudah sejajar, yang disebut dengan ijtima. Kemudian matahari mendahului bulan dan matahari terbenam, sekalipun tidak terlihat, itu hilal sudah ada. Padahal yang sebut hilal mah katingali ipis gitu, sehingga bulan sabit itu hilal. Jadi kalau tidak terlihat itu bukan hilal. Sehingga purnama bulannya eta keneh, tapi dikana terlihat bulat itu bulan purnama. Kalau terlihat tipis begitu itu namanya hilal. Pemirsa potong namanya bulan sapasi. Bulan sapotong, sabelah. Itu tanggal 7. Kalau bulan purnama tanggal 14, kemudian sebelah lagi tanggal 21, terus berkurang hilang. Itu tanggal 29. Kalau dilihat sebelah barat ada, itu besoknya tanggal 1. Kalau tidak ada 30. Jadi metode yang kedua, metode ini yang digunakan. Tapi kita menggunakan metode harus diperkirakan terlihat ketinggian 3 derajat lebih, karena berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Saumlah kalian karena melihatnya, melihat hilal, dan bukalah atau lebaranlah karena melihat hilal, dan melihatnya di tempat masing-masing. Di Arab Saudi 4 jam kemudian itu mungkin lebih jelas terlihat hilalnya, sementara di kita tidak. Sebab kalau kita mengadakan sama dengan Arab Saudi, kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri pada pukul 7, di Arab jam seberapa tuh teh? Jam 3. Itu tidak bisa sama. Selanjutnya ada hadis nomor 674 yang kemarin
Rasulullah itu sudah menetapkan bahwa besok tanggal 30. Nah, begitu ceritanya. Ini sudah masuk maghrib, sudah malam. Ternyata ada orang yang melihat, datang kepada Rasulullah. Orang itu tidak dikenal, kemudian disumpah atau disuruh syahadat. Orang itu mengakui, maka kata Rasulullah, dia menyatakan saya tadi melihat hilal. Karena itu kata Rasulullah, besok kita lebaran atau besok kita sahur gitu. Nah, ini padahal sudah ada ketetapan dari Rasulullah, besok itu tanggal 30. Karena itu apabila kita waktu kemarin sudah menetapkan tinggal besok tanggal 30 atau lebaran Ramadan 30 hari, kemudian tiba-tiba ada yang melihat. Nah, buka wepan atau teh. Itunya apa bisa berubah? Rasul juga bisa berubah karena ada yang melihat. Ini hadis 674. Urang mau teu kada hari ngitung henteu. Naon bulan henteu. Kita langsung ke 675. An Hafsata ummil mu'minina radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyiti siyama qabla fajri fala siyama lahu rawahul khamsatu wa mala Tirmidzi wa Nasa'i ila tarjihi waqfihi wa sahhahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Hafsah teh putra saha? Hafsah mah anak Umar. Anak Umar, putri Umar. Yang dinikahkan oleh Umar itu, kemudian dia pernah bautnya ke Rasulullah SAW. Umar terus terang, kalau dengan bahasa kita begini, ya Hafsah, Rasul itu tidak menginginkanmu, tapi bapakmu yang menikahkanmu. Begitu. Jadi dinikahkan itu teh ku Umar sampai begitu. Bahkan suatu saat bakatku amok ke anak. Jadi ngambil minantunya, minantuna Rasul. Kalaupun saya harus membunuh anakku, saya bunuh. Nah, sampai begitu. Tolong diturutan ke orang. Sebab minantuna Rasul. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang sebelum fajar tidak menetapkan hendak saum, maka tidak sah saum baginya. Nah, di sini kita harus menetapkan besok mau saum. Ini untuk Ramadan. Karena itu banyak orang yang sebelum subuh teh mengucapkan niat saum. Nawaitu sauma godin an adai fadu hadis sanati. Para harapannya para mantan. Dan itu bukan dari Rasulullah. Tidak begini, siapa yang tidak melapatkan niat, tidak begitu. Di sini artinya siapa yang tidak menetapkan pada malamnya atau sebelum fajar di sini ya, sebelum fajar tidak menetapkan, tidak punya niat untuk melaksanakan siam atau saum. Jadi niat itu ada dalam hati. Hanya ditambahkan niat itu ada dalam hati dan melapatkannya adalah sunatah. Kata-kata itu yang ditambahkan.
Jika budak rek sakola, mak cenah rek sakola, pak rek sakola, cek bapak teh guru geus birang, gitu kadang-kadang bebeja gitu. Tapi kalau anak itu sudah mandi, sudah makan pakai seragam itu apa lu rek sakola? Apalagi Allah Subhanahu wa taala ya. Allah itu kan sudah tahu kita sudah taraweh. Nah, ibu-ibu sudah belanja. Sebab hari pertama dan makan sahur itu harus enak. Iya, terutama untuk anak-anak. Ya. Akhir bapak-bapak mah ya harus gitu harus. Sebab yang paling malas atau itu sahur. Belum waktunya bangun harus bangun, belum waktunya makan harus makan, susut eta. Kalau tidak biasa. Karena itu jadi pahala jika menu untuk sahur itu enak, ditambahkan saja ke bapak-bapak. Tong loba carita. Dan itu jadi pahala budak teh. Pan asakna teh maghrib teh. Mak keur sahur tuh, pan semangat kata budak teh. Dan ibu-ibu tahu keinginan anak teh karasep teh naon. Kadek ulah teu dikarasep. Siga paria gitu. Pahit paria. Kecuali memang disukai oleh anak-anak. Gitu ya. Nah, itu sudah menetapkan dengan cara seperti itu. Dan lisan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan hati. Siga tukang tipu. Tukang tipu teh kan nyarita nama alus teh. Abdi teh bade katasik. Seekeun bekal. Aya sinjang kebat manawi tiasa dipeser sabaraha we pan urang teh melek meulina oge teh bayar harunya teh nya coba ngais budak muka budak saha ditu teh datang ka pasar panggih deui jeung jelema eta lain rek Tasik teh saha cenah urang Tasik pan urang era harunya teh urang Tasiknya urang Tasik. Ini kasus seperti itu. Jadi kadang-kadang kata-kata itu justru menipu. Alangkah bahagianya bila seseorang berkata beramal sesuai hatinya. Karena yang kata hati itu jujur, kata hati itu jujur. Bang buah? Kumaha samina? Saya pernah itu dulu ya. Waktu istri saya itu ngidam, mang itu jeruk teh amis, cetek, hayang nu asem cenah teh. Hayang nu asem sok cobian. Itu satu kamu buatnya. Selanjutnya kita lihat tahrij hadis ini. Oh ini tidak sah saumnya ya bagi yang tidak menetapkan niat sejak malam sebelum fajar pokoknya. Hadis ini diriwayatkan oleh lima itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Imam Tirmidzi dan An-Nasai lebih condong bahwa hadis ini mauquf. Mauquf itu bukan dari Nabi. Ini mah dari Hafsah. Sebab Hafsah sahabat. Tetapi Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban menyatakan hadis ini marfu. Marfu itu dari Nabi. Sebab ini kan hukum, ya, menetapkan sah dan tidak sah itu hukum ini. Apakah berani Hafsah seorang istri Rasul menyatakan seperti ini? Kalau bukan dari Rasul. Dan apa kepentingannya? Kalau Hafsah menyatakan tidak sah, apa kepentingannya? Kan beda, kita mah
Banyak yang menentukan itu ada kepentingan. Misalnya Lebaran berubah, ada kepentingan, mungkin juga kepentingan politik, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi. Aya harewos atau gitu, tamaka isukan cenah, can beli daging, bisa saja kan? Baju can angis tuh. Atau kepentingan keinginan. Tidak mungkin. Sebab Hafsah itu adalah istri Rasul yang paling banyak siam sunatnya. Itu terkenal itu. Sehingga apabila ada kesalahan, jangan diganggu Hafsah itu. Dia itu paling banyak siam sunatnya. Beda jeung urang. Puntennya tuh. Jadi Imam Tirmidzi dan Nasai menyatakan ini mauquf. Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban mauquf. Bahkan di sini dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi tidak mungkin Hafsah berdusta. Sebab kalau berdusta pun tidak ada kepentingan. Kan biasanya kalau yang berdusta mah ada kepentingannya. Kemana? Aku atau mun musib dicari kemana ada kulin ada musib kemana musib padahal mengko kemana kata istrinya ada ulah buka pengko tuh riweuh cenah riweuh atuh cenah nabrak benteng. Hadis 6751 ini kan 75 masih nyambung itu. Walid Daraqutni la siyama liman lam yafidhu minan lail. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Daraqutni. Tidak sah saum bagi yang tidak menentukan dari malam. Ini saum wajib. Ya, niat menetapkan hari dari malam itu. Kita taraweh itu udah biasa tarawehnya kami ke masjid itu isya tuh paling malas kan ya. Apalagi salatnya dan sebagainya. Tapi kalau Ramadan itu semangat sekali. Itu berarti sudah punya niat bahwa besoknya akan sahur. Itu pada minggu-minggu pertama. Sampai masjid itu membludak. Kata DKM tambahan seronoi kali itu cek usah teu perlu mun rek nyewa tenda oge cukup 10 hari sebab 10 hari ke sini masjidnya makin luas dan ada kemajuan yang asalnya di belakang maju kita mah di mana-mana kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram makin akhir itu makin penuh sehingga 10 terakhir itu ada orang yang keluar dulu ya tidak bisa masuk lagi. Jadi iktikaf dirinya teh harus betul-betul diperhitungkan. Harus benar-benar orang sehat. Jangan banyak minum. Kalau orang tua kan kalau sudah minum ya, air pacaina teh kan jauh gitu. Barang asubri kadinya minum cenah gitu. Dan kuotanya katanya 1 juta orang untuk Ramadan itu. 676. An Aisyah radhiyallahu anha qala dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'un qulna la qala fa inni idzan shaimun thumma atana yauman akhar faqulna uhdiya lana haisun faqala arini walaqad asbahtu shaiman faqala rawahu Muslim. Dari Aisyah, nah Aisyah ini putri Abu Bakar
Aisyah dan Hafsah itu sekalipun madu ya, tapi akur. Iya teh, duaan dia teh. Dan dua-duanya masih muda. Karena itu pecemburunya nu ieu teh dua anak teh. Sampai Rasulullah mengharamkan sesuatu karena mereka berdua. Saking cintanya Rasulullah kepada mereka berdua. Bari aos ayatna surat At-Tahrim ayat 1. Ayat 1 selanjutnya. Nah, ini untuk pengetahuan saja ya, supaya ibu-ibu senang. Ya, coba. Ayat 1 surat ke-66. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang diharamkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 2-nya. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, jadi ini sampai ayat ke-7 sebetulnya. Ini sampai ayat ke-5 ini sebetulnya. Jadi ini urang mengko heulanya dikarenakan tadi Hafsah, sekarang Aisyah. Ada lagi istri Rasul itu Zainab. Zainab itu dari Yahudi asalnya, Bani Israel. Nah, Zainab itu sering dikirim madu. Buka madu Yaman, pokoknya madu ti Israel, mulai ti Palestina gitu. Jadi Rasul itu suka minum madu teh. Jadi kalau sudah sholat subuh, mengko kadinya minum madu, kemudian keluar bagian kasaha itu. Da eta mah tu nuduaan. Setelah Rasulullah minum madu, bau naonnya itu. Itu. Cek Aisyah teh. Datang ke Hafsah, bau naonnya. Oh, berarti itu madu teh bau. Sampai Rasulullah mengharamkan. Turun ayat ini. Itu teh. Firman Allah, wahai Nabi, janganlah engkau mengharamkan yang Allah halalkan karena engkau ingin menyenangkan. Tetapi diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah lebih ka kitu. Cintanya Rasul kepada istri. Tong ka mana-mana atuh cenah ieu nama cicing we kudu. Lah geus awalna cicing di imah tah teu kitu Rasul. Itu kata. Jadi ceritanya silakan dibaca dari Quran itu. Ada dua lagi kisahnya. Kan Rasulullah teh punya jariyah ya. Kita lihat dalam Kitabul Buyuk, jariyah itu hamba sahaya. Kan boleh hamba sahaya digauli kemudian punya anak. Nah, statusnya kan meningkat jadi umul walad. Umul walad jadi istri begitu. Saling mewariskan dengan anaknya, dengan suaminya. Sakit Ibrahim itu. Ibrahim itu putra Rasul dari Juwariyah itu. Ini Rasul sedang ada bagian di Hafsah. Tapi Hafsahnya sedang keluar. Jadi Rasul ada di kamar Hafsah. Ya kan nyenak murangkali anu panas demam harita teh. Milarian Rasul aya di panas lebat kadinya teh. Nya da Rasul gitu. Hafsah pulang. Moal teruskeun tadi. Geus ka sawah. Iya lah. Ya kitu lah pokoknya mah. Di rumah itu kan Hafsahnya ada madu. Wah, madu di itu asli cenah madu eta. Madu asli teh tilu ciri teh. Mau diterangkeun itu atas kan. Dahara alayya Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari Nabi masuk rumah saya. Lalu bertanya, itu rumah saya terjadi alasan ini karena waris. Rumah itu milik istri. Kadek. Kalau sudah rumah itu ada hak istri di sana, oke, upami bapak-bapak hoyong ngadua,
dia harus punya rumah lagi. Kalau kira-kira rumahnya satu, tong wakahayang. Sebab ketika dia menikah lagi, kata istrinya, keluar dari rumah saya, gitu kan? Dimasuk ke rumah saya. Kontrakan biasa. Kontrak. Biasa, boleh. Boleh. Nah, lalaki masuk akal, tapi itu aya kawani. Akalnya masuk, rencananya banyak gitu. Tapi kalau mau poligami, usianya harus di bawah 50. Ayo nama tos 50 kalau fokus we ke akhirat. Nanti di sana di surga disediakan 70 perempuan cantik semuanya. Termasuk istri kita juga masuk mudah-mudahan ya, dan tidak akan cemburu lagi. Kita lanjutkan ini. Ketika masuk ke rumah saya, Rasul Nabi bertanya, adakah apa-apa pada kamu? Nah, itu bahasa ini ya, bahasa dari arti ini. Ha indakum syai'un, urang mah aya naon dia itu angeun teh, tah kitu. Aisyah teu kieu, sugan dirinya barajaan tuh, waduh teh. Ya pantasnya begitu nya. Sugan dirinya. Kami jawab, ya kami itu sebab di rumah Aisyah itu ada pembantu juga. Tidak ada, teu aya teu angeun bari sarapan teh. Rasul ngaleos gitu. Teu aya. Sambil berkata, sesungguhnya aku kalau begitu aku saum. Ya cenah itu aya mah bade niat saum. Nah, niat saumnya ini setelah pagi. Ini untuk saum sunat. Kalau saum wajib tadi sebelum fajar. Kalau saum sunat mah naonnya sarapan teu aya cenah. Bade saum bae dinten ieu mah gitu. Eta teh punung. Niat teh ikhlas Rasul mah nya saum mah gitu. Henteu silih baudan. Di baudan ala sori cenah. Itu biasa baik itu. Kemudian datang lagi pada suatu hari. Aisyah berkata, mungkin Rasul tidak di bagian Aisyah, ya. Rasul melihat begitu, melihat Aisyah, tapi tidak masuk rumah. Kata Aisyah, aya nu ngintun tuangeun. Di sini ada orang hadiahkan kepada kita hais. Hais itu makanan yang dibikin dari kurma, samin, dan susu kambing. Eta teh hais teh siga bubur. Bubur kurma tambah samin tambah susu kambing cobiannya. Cobian. Kalau orang Arab banyak kami wah kalau makan itu karena sanggup sanggup karena susu jadi gitu kan nganggo bawang bombay teh bapak-bapak resep teh itu jadi bawang bombay teh gitu dan itu susu kambing banjurkeun kan itu dan makanan orang Arab tuh lebih banyak pada orang belum makan kalau bukan nasi. Kalau orang Arab mau korma mau gandum tetap saja makan roti, tetap saja makan. Urang mah leupet, baso, bubur. Datang ka ieu mah can kararaban sangu gitu. Amok-amok kan. Kata Rasulullah, ini sini ya. Jadi banyak orang yang menghadiahkan, memberi hadiahnya bukan sedekah. Menghadiahkan kepada istri-istri Rasul. Bahkan sahabat tuh begini, tahu Rasulullah menikah lagi, para sahabat cekatan semuanya membuat rumah untuk istri baru. Dua orang mah gitu.
Karena ini adalah Rasul. Dan karakter istri Rasul itu berbeda. Dan itu bukan karena nafsu. Itu urusannya politik. Seperti menikahi Yahudi itu politik. Menikahi Hafsah, Aisyah. Malahan saya sering menyatakan ada istri Rasul usianya lebih tua, wajahnya juga ya hitam begitu, kulitnya hitam, lebih kaki itu. Pan diulang nggak tuh? Reles kadung ora. Wah batu lah ya kalau terus mantep. Nah, untuk membiayainya itu orang-orang bikin hadiah. Bukan sedekah, hadiah kepada istri, kepada pembantunya begitu. Sebab ada yang ikut makan dengan Rasulullah. Seperti Abu Hurairah itu tidak ada kerja. Kata Abu Hurairah sendiri, orang lain pergi ke pasar, pergi ke kebun, saya tetap saja di sini. Dan tidak ada orang yang nyinyiran ke Abu Hurairah. Ya. Jadi memberi makan itu bukan hanya untuk Rasul, tapi untuk orang-orang di sana. Kemudian sabdanya, unjukkanlah dia kepadaku. Nah, cek orang, cek ningali. Nah, itu. Kabitan teh, cek ningali. Bilih sakedik, ternyata sedikit, tidak cukup untuk semua. Jadi bukan hanya melihat da apalun karena haisma Rasul teh. Tetapi apakah ini cukup untuk keluarga? Kadang-kadang kita juga ya sok keur barudak gitu. Tapi kudu ikhlas eta teh. Coba ya dongeng teh. Hah? Iya. Teh apa teh dongeng mah? Aya tetangga nginjem peso. Katingali, wah. Eta di buruanana aya domba siga nama rek mencit domba. Kata dia itu kepada keluarganya, ada makanan apa? Kangkung cenah kitu. Da apaleun kangkung kitu. Nya sok ke ruang we sok. Saepkeun lah keuna can bapak mah cenah. Kitu apa nya? Aya nu eka. Ngan di daguan teu datang wae. Makanya geus sore. Kan api-api abdi bade ngabantuan peso teh cenah. Abi-abinya sugana ingat kita. Oh mun cenah ieu mangga nyangakeun tali cenah pun adi miwarang mang muncitkeun domba mah dicanak kae pun adi ka dieu. Mana cenah sangu kangkung opan tadi diseepkeun. Eta mah musibat. Jadi Rasul juga begitu, tapi ningali cenah gitu ya. Apakah cukup untuk semua atau tidak? Ternyata cukup. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku pagi tadi saum. Jadi lalu beliau makan. Jadi di sini saum Ramadan itu tidak boleh buka kecuali ada 3. 1 dalam keadaan sakit, 2 safar, 3 tidak kuat. Tidak kuat itu karena harus bekerja keras. Nah, kalau sakit safar itu dengan qada, kalau yang tidak kuat ini dengan fidyah. Dia harus bekerja keras, mengandalkan tenaga mengandalkan makanan. Itu sudah ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila habitaku makanan, nah, itu tidak bisa diganti walaupun dengan siam seumur hidup, dan itu dosa besar. Tapi beda lagi upami kabita aku istri. Istri dalam hal ini bukan perempuan, istri. Iya, kan istri itu dalam bahasa Sunda mah awewe. Tapi dalam bahasa Indonesia istri itu enggak bojo gitu. Kan ada hadisnya ya, terkenal itu.
Tapi itu biasanya untuk orang-orang muda. Karena itu orang-orang muda ketika bulan Ramadan kudu ka mana we sapar. Kudu sapar. Tetapi untuk saum sunat boleh niatnya setelah pagi tadi ya. Dan boleh buka. Misalnya nanti kan setelah Ramadan teh Syawal. Urang teh nyawalan lah istilahnya. 6 hari dikarenakan sudah pembiasaan dari Ramadan supaya tidak naon deui. Ya, sahur teh nya ngadadak deui tanggal 2 langsung saja begitu. Tiba-tiba ada tamu. Tamu durur ti karer. Datang ka dinya. Piraku ku urang tidak disambut pada bulan Syawal itu karena silaturahim. Katingali jam 11 tadi itu mamen subuh cenah wah ka Syawal. Terus ka manahan henteu langsung ka dieu eta kudu ngarti candahar. Belah kieu istirahat ti lembur mamen subuh cenah. Tepung kape kok langsung ka dieu oh kiatannya. Dengar tipisan boga dulur teh. Masa cenah kan karen ayahnya kata tamu saya tidak mau makan kalau pribumi tidak makan. Tabu kawe. Itu juga kalau tamunya datang jam 9-an. Tapi kalau sudah datang sore jam 4 lebarnya. Silakan saja makan lebar atuh. Tapi boleh buka juga. Boleh buka. Nah ini saumnya saum sunat. Mungkin hari Senin, mungkin hari Kamis ya Rasul itu saum. Kabita ta anu ngintun golek isuk-isuk teh. Itu. Pak pada terakhir saum teh. Wah, ini kali kieu mah itu. Nah, itu boleh buka. Kayak dewe saumnya da kemis tadi ayeuna buku. Kitu alasan teh. Jadi kalau lupa misalnya saya mau saum tanggal 13, 14, 15 ternyata lupa ningali tanggal boleh niatnya dari pagi. Kalau Ramadan tidak boleh. Karena itu Ramadan itu harus diketahui. Nah ini beruntungnya bagi kita yang ada di Indonesia. Sebab di negeri-negeri kafir yang pemimpinnya kafir, pemerintahnya kafir, bukan Islam, itu tada dibelenya tanggal sabaraha Ramadan. Kalau kita makan ini geus ribut atuh. Di mana Sabtu cenah? Orang Sabtu cenah itu. Kamari teh nya aya lebaran anu Senin Ahad itu cenah. Tungtungna 28 poe. Tapi di negeri yang lain, misalnya ada kawan saya WA di Hong Kong. Sadira Ramadan teh ati kamari ati ngabejaan hale nyakeun ati teh sebab tidak ribut, tidak ada isbat, tidak ada ruya, tidak ada menteri agama malahan di Korea ya kita tuh beruntung. Nah orang-orang seperti itu wajib tahu kapan 1 Ramadan, wajib tahu. Aduh cenah kumaha atunya saya cenah sok saum teh ayeuna. Kumaha atuh nya gantian kan ya riweuh kieu cenah. Atuh make cicing kadinya atuh si di Indonesia atuh. Ya. Hanya di negara muslim yang ribut. Itu istilahnya di Asia Tenggara itu ada Mabim. Mabim itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Mabim itu yang menetapkan awal bulan, sebab itu satu blok. Nah, jadi begitu boleh niat saum sunat setelah fajar dan boleh buka. Ringkasnya tentang saum Ramadan, wajib seseorang menetapkan hati berniat pada waktu malam bahwa ia hendak saum pada esoknya. Adapun saum sunat sebagaimana tersebut pada hadis 676, boleh seseorang berniat
pagi-pagi sebelum makan atau minum. 677 An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, muttafaqun alaih. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, manusia itu tetap ada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka saumnya maghrib, muttafaqun alaih. Nah, dari inilah yang disebut dengan takjil. Jadi takjil itu harus segera takjil itu. Begitu waktu ya segera. Tapi kita doa dulu ya. Ada doa sebelum buka. Doanya bisa saja sebelum maghrib. Doa. Yang dikatakan segera itu segera, bukan rusuhan. Dikarenakan di sini orang itu selalu baik, akan mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan buka. Dan waktunya mesti dada tekenging ya gitu. Bakat wah yang menang kehadean begitu ada nolak. Sebutnya takjil. Jadi kia pas maghrib cenah. KWA sebenarnya jam 8 tidak boleh gitu. Berkurang itu pahalanya. Nah, disinilah keuntungan dan kebaikannya siam. Keur lapar dipiwarang, disegerakan. Jadi kalau ada orang yang sholat dulu padahal makanan ada, itu berkurang pahala siamnya. Tapi kalau ada makanan, gitu, tapi ulah dipelaung, pelong ngajam, kali-kali, mentak nyeri hati, teman. Karena itu kalau bepergian, siapkan kurma dan air, TGM-nya, siapkan. Dan kita bisa berbagi. Saya pernah itu, ketika saya harus berbuka atau taraweh di Cijerah, saya bawa. Kalau bah kita Muhammad Toha pan hari sore banyak Ramadan teh pinuh lah macet gitu. Ada tadi Dungu Semak, ada masjid Dungu Semak, tak pernah ke sana. Jadi tinggal buka, tinggal batur gitu. Taman 6 mobil atuh nempo ka urang teh. Kita bisa berbagi tumbak motor kana boga mobil. Aduh cenah naon cenah apa. Nah, jadi di sana justru banyak pahala. Sebab siapa yang memberi untuk buka, kita dapat pahala. Tidak disebut orang kaya dan miskinnya. Kalau fidyah itu orang miskin. Disiapkan begitu. Dan itu adalah anugerah. Yang pertama kita senang, kata Rasulullah. Yang kedua berpahala. Karena kita sedang beriman. Ciri orang beriman dalam Quran surat Al-Anfal, apabila disebut nama Allah bergetar. Dan di bulan Ramadan bungkul begitu teh. Kita jalan maghrib nih. Aduh, mata atohna ngadangu Allahu Akbar, aduh atohna teh. Bergetar hati teh. Khusus dina waktu sahur. Benar beriman teh. Karena itu kata Rasulullah, berdoalah. Tetapi takjil itu bukan makan. Tapi kalau tidak ada untuk takjil, ya makan. Kita lihat hadis nomor bab husu ya. Bab husu salat ya. Nah, ini. Hadis nomor 253. Ya, halaman 124. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu maghriba, muttafaqun alaih. Dari Anas bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila sudah disediakan makan malam maka makanlah dia sebelum kamu salat maghrib.
ulah api-api soleh, wah urang sholat lah cenah. Makan dulu supaya sholatnya khusyuk. Ini kan bab khusyuk eta teh. Kalau sholat dulu makan yang khusyuk. Karena itu ketika i'tikaf berudak teh aya nu tunggunya bisa ya ucing masalah mah. Teman sawi makan bagian kamu makan dulu. Dihitung itu teh mangkaning sejumlah nu hadir keur salat aya nu datang. Alah, ieu daging ayam kurang hiji tah gitu. Makanya lebih baik makan dulu. Tapi ulah kamalinaan makan terus naon we kitu encan salat maghrib. Hiji dinya. Wali Tirmidzi min hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya telah berfirman Allah azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi. Hamba yang paling tercinta terhadapku, jadi begini. Hamba-hambaku yang aku cintai adalah orang yang segera buka saum, segera. Makanya itu tong ka mana-mana ari tos sare saum mah. Antara buka cicing jadinya. Malahan harus banyak berdoa kecuali memang dalam perjalanan. Biasa nama itu teh anu hareusi buka teh balanya ari balanya sore geus buka hayo we. Malaikat dicatet tah. Balanya keneh, balanya deui cenah kitu. Can buka mangkaning eta teh sudah masuk Lailatul Qadar. Wah, bahaya. Tos deui kadinya. Da ieu mah apanya? Ini adalah anugerah dari Allah, kita disuruh cepat makan. Nah, cepat berbuka. Nanti urusan berbukanya dengan naon? Nah, nanti. Insyaallah nanti kita lanjutkan.